Oke, baik. Presentasi kita mulai ya, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat sore, Ibu Winda, selaku dosen Kalkulus 2. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kami akan mempresentasikan tentang integral lipat 2. Ya, di sesi ini mungkin kita akan dimulai dari perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Saraharjo dengan NIM 2023 080 1488. Boleh dilanjut selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alfian Mapandi, NIM 2023 08 01489. Ya, untuk selanjutnya, Mas Bayu. Perkenalkan, saya Bayu dengan NIM. Ya. Untuk Bayu mungkin mikrofonnya boleh distabilkan lagi ya. Lalu lagi gini. Oke, untuk selanjutnya dari Anggi. Iya. Perkenalkan, nama saya Angira Bule dengan NIM 2023 0801 492. Oke, selanjutnya dari Putri. Perkenalkan, saya Putri Anissa Kusumawati dengan NIM 2023 0801 485. Oke, selanjutnya dari Kerin. Perkenalkan, nama saya Kerin Manopo dengan NIM 2023 080 1469. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Andini, NIM 2023 080 1518. Oke, baik. Ya, dari Azahra. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Azhar Rokonita Putri, NIM 2023 0801 483. Oke. Selanjutnya dari Jafar, silakan. Perkenalkan, nama saya Jafar Sidik Sitonga dengan NIM 2024 08 01 346. Oke, baik. Dari Nathaniel, silakan. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Evan Gunawan dengan NIM 2023 08 01 470. Oke, baik. Dan Fiore, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Fiore Oktor Angelika Ramadanti dengan NIM 2023 080 1486. Ya. Terima kasih, teman-teman. Ya, kita dari kelompok 2, tidak hanya integral lipat 2, kita juga akan mempresentasikan integral lipat 2, juga integral lipat 2 atas persegi panjang, integral berulang, dan juga integral lipat 2 atas bukan persegi panjang. Untuk slide yang pertama, boleh silakan dijelaskan, teman-teman. Oke, baik. Saya akan memulai pertama-tama dengan definisi dasar dari integral dulu, yang pada dasarnya sebenarnya adalah jumlah Riemann untuk partisi yang tak hingga. Maka bisa dilihat di sini limit n mendekati tak hingga, n dalam arti jumlah banyaknya partisi. Di slide adalah panjang masing-masing interval, dengan jumlah interval adalah n dan k adalah nomor masing-masing interval, seperti K1, K2, seperti X1, X2, X3 dan sebagainya. Jadi bisa dilihat definisi integral di sini adalah definisi integral untuk variabel satu saja, yaitu fx dx dengan range dari A sampai B. Boleh dilanjutkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Silakan. Ya, oke. Silakan. Tadi jadi slide 1 itu hanya memperkenalkan untuk integral satu variabel. Maka di sini halo, tes. Oke, maaf. Jadi integral yang di slide pertama tadi adalah integral untuk variabel satu variabel. Untuk slide kedua ini kita memperkenalkan integral lipat 2 yang berurusan dengan fungsi untuk dua variabel. Dalam hal ini f, x, y. Maka dengan contoh dengan penjabaran seperti slide 1 tadi, kita bisa
menyimpulkan jumlah Riemann dari sebuah fungsi atas daerah tertentu adalah seperti berikut. Sigma K sama dengan 1 sampai N, F, X, K, Y, K, delta K, A. Dengan delta A adalah setiap segmen dari area yang akan diintegralkan. Dijabarkan sedemikian rupa, maka seperti definisi tadi, bahwa integral adalah jumlah Riemann untuk partisi yang tak hingga dengan jumlah tak hingga, maka jumlah Riemann tersebut bisa dituliskan sebagai integral atas daerah R, f x y, fungsi dua variabel x dan y, dikalikan dengan dA. dA itu adalah area setiap partisi. Lanjut. Untuk menghitung integral lipat 2 dapat digunakan integral yang berulang yang ditulis dalam bentuk R integral ganda F buka kurung X Y tutup kurung dA sama dengan integral ganda R F buka kurung X Y tutup kurung dx dy, dan di sini sama dengan integral B dan A akar integral F akar 2 buka kurung Y F X buka kurung tutup kurung dx integral dy, dan di mana integral yang ada di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel konstanta, kemudian dan hasilnya integral kembali terhadap y. Dan di sini integral ganda F buka kurung X Y tutup kurung dA sama dengan integral ganda R F buka kurung X Y tutup kurung dy dx sama dengan integral B dan A Y sama dengan F akar 2 buka kurung Y integral F X Y tutup kurung dy dan tutup kurung Kurawa dx, di mana integral yang ada di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel x konstanta. Kemudian hasilnya diintegralkan kembali terhadap x. Jika integral lipat 2 di atas ada, maka A dan B secara umum akan diberikan hasil yang sama. Selanjutnya, Mas. Jadi di sini sifat-sifat integral lipat 2. Sifat integral lipat 2 satu dua linear, yaitu A integral ganda R KF buka kurung X Y tutup kurung dA sama dengan K integral ganda R F buka kurung X Y dA. Yang B-nya integral ganda R F buka kurung X Y tutup kurung plus G buka kurung X Y tutup kurung Y. dA sama dengan integral ganda F buka kurung X Y tutup kurung dA tambah integral ganda G buka kurung X Y dA. Oke, Mas, boleh dilanjutin. 2. Integral lipat 2 adalah aditif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada suatu ruas garis. A. Integral ganda R F dalam kurung XY dA sama dengan integral ganda R1 F dalam kurung XY dA plus integral ganda R2 F dalam kurung XY tutup kurung dA. 3. Sifat pembandingan berlaku jika Fx lebih kecil sama dengan G dalam kurung XY untuk semua XY di R, maka A integral ganda R F dalam kurung XY dA lebih kecil sama dengan integral R G XY dA. Dan 4, jika F dalam kurung XY sama dengan 1 pada R, maka integral lipat 2 merupakan luas daerah R. A integral ganda R KdA sama dengan K integral ganda 1dA sama dengan KA dalam kurung R. Selanjutnya kita Boleh, silakan memiliki, dilanjut. oh ya, terima kasih. Selanjutnya kita memiliki contoh soal untuk materi integral lipat 2 ini. Soal yang pertama
kita akan menghitung integral lipat 2 untuk fungsi x kuadrat ditambah 2y terhadap dx dan dy, di mana integral pertama ini memiliki batas bawah 0 dan batas atas 1, lalu integral keduanya memiliki batas bawah 0 dan batas atas 2. Jadi cara menghitungnya itu sama yang seperti teman saya jelaskan sebelumnya. Kita menghitung terlebih dahulu integral pertama. Jadi fungsi x kuadrat ditambah 2y ini kita turunkan dulu terhadap x, sehingga kita dapatkan nilainya 1/3 x pangkat 3 ditambah 2xy. Lalu nilai x kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah, lalu kita kurangi dari hasil batas atas dan batas bawah tadi. Didapatlah hasilnya 1/3 ditambah 2y untuk hasil dari substitusi batas atas, lalu 0 untuk hasil substitusi x dengan batas bawah. Lalu hasil substitusi tadi kita turunkan lagi terhadap dy dan kita integralkan dengan integral berikutnya. Setelah kita turunkan terhadap dy, didapatkan hasilnya 1/3y ditambah y kuadrat. Lalu kita substitusi lagi nilai y tadi dengan batas atas dan batas bawah. Didapatkan hasilnya 2/3 ditambah 4 hasil dari substitusi y dengan batas atas, lalu 0 untuk hasil substitusi y dengan batas bawah. Didapatkan hasilnya 14/3 dari soal yang tadi. Next. Untuk soal kedua, kita akan menghitung nilai integral lipat 2 dari integral ganda dengan domain R untuk fungsi xy kuadrat terhadap dA, di mana R ini memiliki nilai xy, yang nilai x batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Dan untuk y, nilai batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 1. Cara menghitungnya kurang lebih sama dengan soal sebelumnya. Kita hitung terlebih dahulu nilai integral yang pertama. Cuma bedanya di sini adalah kita memisahkan x dengan y, karena ketika x y kuadrat diturunkan, itu nilai y pasti bernilai 0. Jadi kita hanya perlu menghitung nilai x-nya saja. Dari turunan dari turunan x tadi, kita dapatkan turunannya adalah 1/2 x kuadrat. Kita substitusi lagi nilai x-nya dengan batas atas dan batas bawah. Dapatkan hasilnya 1/2. Lalu kita turunkan lagi y kuadrat yang sudah dipisahkan tadi dengan dy menggunakan integral kedua. Dapatkan hasil turunan dari y kuadrat tadi adalah 1/3 y pangkat 3. Nah, di sini kita hanya mensubstitusi y pangkat 3-nya saja untuk memudahkan perhitungan. Jadi 1/2 dan 1/3-nya kita pisah. Dari substitusi tadi dapatkan 1/6 dikalikan dengan 1 hasil substitusi y dengan batas atas dan min 1 hasil substitusi y dengan batas bawah. Hasilnya adalah 1/6 kali 2 dan hasil akhirnya adalah 1/3 untuk soal kedua. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya di situ terlihat daerah R. Di sini tuh daerah R itu persegi panjang yang batas-batasnya ditentukan oleh interval untuk X dan Y. Jadi di sini ada definisi R sama dengan X, Y, A lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari sama dengan B, lebih kecil sama dengan B, C lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan D. Terus, di situ berarti bahwa X itu berada di antara A dan B, Y itu berada di antara C dan D. Nah, pada gambar dari dari R ini tuh dibatasi oleh dua garis vertikal. X sama dengan A dan X sama dengan B. Serta dua garis horizontalnya yaitu Y sama dengan C, Y sama dengan D. Jadi persegi panjang ini itu dibatasi oleh 4 garis dengan interval tetap. Oke, Mas. Oke, selanjutnya integral lipat 2 atas persegi panjang. Jumlah riemann fungsi dua peubah, misalkan fungsi f, himpunan titik x dan y, yaitu a kurang dari sama dengan x, b kurang dari sama dengan x, dan c kurang dari sama dengan y, d kurang sama dengan y.
dan fungsi S menjadi R kontinu kecuali pada suatu kurva dan terbatas. Bentuk partisi A sub I dengan panjang X sub I dan lebar Y sub I, dan tiap A sub I pilih titik sampel, misalnya X sub I dan Y sub I. Maka diperluas jumlah Riemann, artinya penjumlahan dari fungsi F titik X sub I dan Y sub I yang dievaluasi pada setiap pasangan koordinat titik X sub I dan Y sub I dikalikan dengan perubahan delta A sub I untuk setiap I dari 1 hingga N. Selanjutnya, misalkan F fungsi dua peubah yang terdefinisi pada persegi S, jika limit dari fungsi F titik X sub I dan Y sub I dikalikan dengan delta A sub I ketika ukuran partisi mendekati 0, maka F dikatakan terintegralkan pada S selanjutnya. Integral ganda di permukaan S dari fungsi titik X dan Y terhadap dari area A didefinisikan sebagai limit dari jumlah fungsi F di titik X sub I dan Y sub I dikalikan dengan delta A sub I ketika ukuran partisipasi P mendekati 0 dan I berjalan dari 1 hingga N disebut integral lipat 2 dari F pada S. Contohnya, diketahui persegi panjang dengan fungsi F himpunan X dan Y, yaitu 0 kurang dari X dan 4 kurang dari X, dan 0 kurang dari Y, 8 kurang dari Y. Taksir nilai fungsi F titik X dan Y didefinisikan sebagai integral ganda dari fungsi F, yaitu 64 min 8X plus Y kuadrat dibagi 16 terhadap diferensial area A pada domain F. Dengan jumlah Riemann membagi 5 atas 8 persegi sama besar dan memilih titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Boleh silakan dilanjut teman-teman. Berikut adalah contoh hitungan pakai metode Riemann. Jadi area S itu luasnya 32, mau dibagi 8 persegi sama besar. Jadi delta A luas masing-masing partisinya adalah 4. Karena partisinya berbentuk persegi, maka masing-masing partisi dx-nya adalah 2 dan dy-nya adalah 2. Terus diambil titik F, XY, median dari masing-masing partisi. Jadi partisi pertama yang mencakup range antara 0,0 dan 2,2 diambil nilai F1,1-nya yang dalam contoh ini nilainya 57/16. Kemudian partisi kedua range-nya antara 0,2 dan 2,4 diambil nilai F-nya itu 1,3 yaitu 65/16. Partisi ketiga range-nya antara 0,4 dan 2,6 diambil nilai F-nya yaitu 1,5 yaitu 81/16. Dan kemudian kita hitung volume yang dibentuk dari masing-masing partisi ini. Jadi hitung volume setiap partisi itu kayak hitung volume prisma, yaitu luas alas yang dalam hal ini luas partisi dikalikan dengan tingginya yang direpresentasikan dengan nilai-nilai F, X, Y. Maka volume partisi pertama 4 dikali 57/16. Partisi kedua 4 dikali 65/16. Partisi ketiga 4 pangkat 81/16. Tinggal ditotalkan semua hasilnya jadi 138. Ya, baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang integral berulang. Untuk integral berulang itu kita menghitung integral lipat 2 pada persegi panjang sebagai integral berulang. Jika F terintegralkan pada persegi panjang S,
sama dengan buka tutup kurung siku A, B, dikali buka tutup kurung siku C, D, berulang, maka integral lipat 2 dari F pada S dapat dihitung sebagai integral S, F, buka tutup kurung X, Y, delta A sama dengan integral ganda F, buka tutup kurung X, Y, dx, dy. Atau integral S, F, buka tutup kurung X, Y, delta A sama dengan integral ganda F, buka tutup kurung X, Y, dy, dx. Pada cara pertama, ruang dirilis sejajar sumbu X terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya boleh silakan. Oke, baik. Contoh integral berulang. Jadi dalam kasus ini, sebuah fungsi dua variabel f buka kurung x, y tutup kurung yaitu buka kurung 64 dikurang 8x plus y pangkat 2 tutup kurung garis miring 16 diintegrasikan terhadap daerah S yang merupakan sebuah persegi panjang yang dibatasi oleh range 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4 dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 8. Pertama kita akan mengintegralkan fungsi ini terhadap Y terlebih dahulu. Maka integralnya pertama ditulis dengan range X terlebih dahulu, karena integral yang di dalamnya didahulukan. Kemudian range Y-nya difungsikan itu sendiri, diakhiri dengan dA, yaitu partisi dari S. Fungsi ini kemudian di range jadi 4 kurang X garis miring 2 plus Y pangkat 2 garis miring 26. Kemudian dA diubah menjadi dy dx karena dA merupakan perkalian dari dy dan dx. Dan fungsi diintegralkan terhadap Y dahulu. Maka fungsi pertama diintegralkan terhadap Y, kemudian dievaluasi dengan range Y yaitu 0 sampai 8 inklusif. Setelah itu didapat hasil integrasinya. Kemudian diintegralkan terhadap X, dievaluasi dengan range X yaitu dari 0 sampai 4 inklusif. Maka didapat hasilnya adalah 138/2/3. Contoh kedua problemnya sama, namun diintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Maka dA dijabarkan sebagai dx, dy, dan urutan penulisan integralnya ditukar. Maka dengan langkah-langkah yang sama seperti contoh sebelumnya, didapat hasilnya sama yaitu 138/2/3. Slide ke-14, silakan. Mungkin Karen boleh dibantu dilanjutkan. Slide 14 tadi benar ya? Iya, maaf. Sebenarnya contoh kedua problemnya sama, namun diintegralkan itu terhadap X terlebih dahulu. Sebenarnya sama, slide 13 dan 14 itu problemnya kurang lebih sama, namun diintegralkan terhadap X terlebih dahulu aja. Oke, baik. Kita lanjut ke slide 15 ya, teman-teman. Silakan. Ya, baik. Untuk integral lipat 2 atas bukan persegi panjang. Jadi, bagaimana menghitung integral lipat pada daerah bukan persegi panjang pada gambar yang menunjukkan daerah S. Selanjutnya, bisa lihat gambar di bawah, integral pada daerah S. Integral pada daerah Y sederhana, himpunan S disebut Y sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai S sama dengan himpunan dari X, Y, di mana nilai Y-nya terletak antara U1X kurang dari Y kurang dari U2X, kemudian nilai X-nya terletak antara A kurang dari X kurang dari B dengan U1X dan U2X kontinu. Dalam hal ini, integral F pada S dapat dihitung sebagai integral S
dari fungsi fx, y, dA atas daerah sama dengan integral berulang dari fungsi fx, y, dy, dx. Jadi, lakukan integral terhadap y terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan terhadap x. Sehingga batas bagian dalam integral y itu diwakili oleh fungsi kontinu U1x sampai U2x. Dan batas bagian luar untuk x yaitu dari A sampai dengan B. Integral lipat 2 atas bukan persegi panggung. Slide 19 ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 2 kami ini? Untuk Putri mungkin boleh dibantu mikrofonnya. Matikan dulu. Ya, dari teman-teman yang lain masih ditunggu ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari 2 atau 3 orang, silakan. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, boleh silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul Rizal ya. Saya ingin bertanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tadi teknik jumlah Riemann dalam menghitung integral lipat 2? Dan mengapa tekniknya itu diperlukan gitu? Terima kasih. Baik, saya Evan akan mencoba menjelaskan. Jadi sebenarnya memang definisi integral. Jadi sebenarnya jumlah Riemann itu bukannya penting untuk menghitung integral, tapi maksudnya adalah konsep integral itu sendiri sebenarnya adalah jumlah Riemann dengan jumlah partisi yang istilah matematisnya infinitesimal. Jadi
sangat kecil dan jumlahnya tak berhingga. Definisinya memang seperti itu. Jadi kalau untuk ngitung integralnya sendiri, enggak harus pakai Riemann, cuma ini sebagai konsep dasarnya integral sebagai jumlah Riemann. Sebenarnya sebagai jumlah Riemann, gitu. Apakah itu menjawab? Oke, baik Mas. Terima kasih. Sangat membantu sih. Ya. Oke, sudah jelas. Ya, baik, dari teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, silakan Korel. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan jika daerah yang akan diintegrasikan bukan berbentuk persegi panjang? Ya, maaf Korel, boleh diulang mungkin, soalnya putus-putus suaranya ya. Enggak. Baik, maaf, mungkin saya coba menjawab lagi untuk pertanyaan, maaf tadi dari siapa? Mas Cornel ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana kalau areanya bukan persegi panjang, dan sebenarnya udah dijawab dengan slide 16, yaitu bahwa kalau persegi panjang kan batas atas dan batas bawahnya kan cukup dengan angka aja selesai. Kalau bukan persegi panjang, jadi kan bisa direpresentasikan sebagai sebuah fungsi, batas atas dan batas bawahnya. Jadi seperti yang terlihat di sini, di contoh ini, sorry ini lambang aneh ini seharusnya integral, cuma salah formatting. Jadi bisa dilihat bahwa batas bawahnya itu kan U1X, batas atasnya adalah U2X. Dan kurvanya bisa dilihat seperti di sisi kanan, di mana terlihat bahwa area ini kan bukan persegi panjang, tapi tetap bisa direpresentasikan dengan merepresentasikan batas atas dan batas bawah dengan sebuah fungsi dalam X. Seperti itu. Atau fungsi dalam Y. Apakah sudah menjawab? Atau belum? Bagaimana tanggapannya dari Mas Kornel?
Ya, mungkin sudah menjawab ya, Mas Kornel ya. Putus-putus soalnya. Ya. Oh, mau lihat contoh soalnya. Oke. Boleh dilihat di layar, Mas, di slide 19 untuk contoh soalnya. Sorry, harusnya 18. Ya, seperti itu Oke, contohnya. silakan. Jadi, menjelaskan dikit, tadi kalau mungkin boleh lihat slide 17, mungkin boleh diganti ke 17 dulu sebentar. Nah, itu bisa dilihat kalau ini kan bukan persegi panjang ya. Contoh di sini malah pakai segitiga. Tapi tetap kita bisa representasikan dengan boleh balik ke 18 lagi. Dengan dalam contoh ini, khusus contoh ini batas atasnya untuk yang untuk yang range yang Y direpresentasikan terlihat bahwa batas atasnya itu kan 2 min X per 2. Dia bukan bilangan bulat gitu aja gitu. Dia itu semacam sebuah fungsi dalam X gitu. Jadi kalau untuk menyimpulkan saja, apakah kalau bukan persegi panjang bisa dihitung, tetap bisa dengan direpresentasikan dengan fungsi dalam sebuah variabel tertentu gitu. Bisa dalam X, bisa dalam Y. Terserah. Kalau yang apakah hasilnya akan sama? Kalau hitungnya benar pasti sama. Begitu. Apakah sudah menjawab? Dijawab di chat aja. Hasil tidak bulat belum tentu, bisa aja bulat gitu, tergantung hasil integralnya kan. Tapi yang pasti adalah batas atasnya atau batas bawahnya, tergantung mau ngambil perspektif apa, ya pakai sebuah fungsi dengan variabel gitu, bukan cuma angka tok gitu. Kalau lihat di contoh 19, bukan contoh 19, contoh yang slide, kalau lihat contoh slide 13 misalnya, contoh slide 13 ini kan kalau areanya persegi panjang. Dan bisa dilihat limitnya kan bilangan gitu aja kan. 0, 4, 0, 8, bukan sebuah fungsi dalam X atau Y gitu. Nah, kembali lagi perbedaannya kalau areanya bukan persegi panjang, bentuknya adalah dalam fungsi. Balik ke slide 17, sorry. Ya, sorry 18. Ya, seperti dilihat batas atasnya di situ untuk yang Y adalah 2 min X per 2. Gitu. Apakah fungsinya akan bulat atau nggak bulat? Ya tergantung hitungannya. Gitu. Belum tentu bulat, belum tentu juga nggak bulat. Yang penting adalah batas atasnya atau batas bawahnya pakai fungsi. Gitu. Apakah sudah menjelaskan? Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Kornel. Kita kasih satu kesempatan lagi mungkin. Ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Atau mungkin kita kasih batas waktu ya untuk yang mau bertanya lagi, biar nggak terlalu lama. Mungkin 3 menit lagi, boleh ditunggu yang mau bertanya lagi. Ya Ibu, ini tinggal tunggu satu lagi Bu Winda. Selamat malam, maaf izin bertanya. Iya, boleh silakan. Perkenalkan saya Bayu Stefano dari kelompok 5
Nomor NIM saya 2023080129. Di sini saya ingin membawakan pertanyaan bagaimana implementasi dari integral lipat 2 ini kalau diimplementasikan ke ilmu fisika atau ilmu komputerisasi. Misalkan untuk di komputerisasi, apakah integral lipat 2 ini dipakai untuk penghitungan atau rumus coding, atau mungkin di rumus fisika juga bisa diterapkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Mungkin kita pelajari dulu, tunggu sebentar ya. Maaf, saya akan menjawab. Nama saya Evan, NIM 2023080140. Jadi tadi pertanyaannya saya ulangi lagi biar jelas adalah bagaimana implementasi dari integral lipat 2 dalam ilmu fisika atau komputerisasi ya. Jadi integral lipat 2 ini, dan ini juga berlaku untuk lipat 3, lipat 4, dan seterusnya. Ini pada dasarnya adalah untuk, kalau lipat ya, specifically, ada hitung volume sebenarnya. Volume dari sebuah benda 3. Jadi aplikasi ilmu fisika harus dibayangkan ya, kalau misalnya terutama berhubungan dengan 3 dimensi. Gitu. Atau ilmu komputerisasi untuk menghitung, kembali lagi, ujung-ujungnya adalah untuk menghitung volume yang dibatasi oleh fungsi tertentu. Begitu. Dan harusnya terbayang untuk ngitung volume itu kepake di mana aja. Dan itu kepake banyak banget. Gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, Mas. Terima kasih jawabannya. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya, teman-teman, karena untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan aja. Jadi untuk sesi tanya jawabnya kita tutup, kita lanjut ke sesi kritik dan saran. Mungkin untuk kelompok 2 dari teman-teman. Ya, boleh silakan. Dari Kak Novana ya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novana dengan NIM 2023080126. Saya cuma hanya ingin memberikan sedikit kritik pada saat penulisan tanda integral di PPT-nya dengan tanda lain yang saya tidak tahu dibaca apa, sama cara pembacaan suatu himpunan itu. Jadi misalkan nilai X sama nilai Y-nya berada di antara 2 ya, misalkan itu cara bacanya itu bukan dari depan tapi dari tengah. Jadi contohnya misalkan A tandanya lebih kecil dari X, tandanya lebih kecil daripada B, misalkan ya. Cara bacanya itu berarti mulai dari X bukan dari A. Jadi X itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Kritik saya seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Novana. Dari teman-teman yang lainnya mungkin ada lagi kritik untuk kelompok 2. Ya.
Maaf Bu Winda, untuk sesi kritik dan saran apakah ada batas minimal atau maksimalnya Bu? Oke, baik. 4 untuk minimal atau maksimal Ibu? Maksimal 4. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada lagi mungkin kita tunggu untuk kritik dan sarannya untuk kelompok 2. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, baik teman-teman. Apabila sudah tidak ada lagi, kita tutup untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih teman-teman dan Bu Winda. Selamat sore. Sore.